Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Kezi Rivera dengan NPM 4425210022. Pada saat ini saya akan membuat gambar. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelas menggambar teknik di kelas A. Nah, di sini saya akan menggambarkan salah satu komponen dari mesin screw conveyor, yaitu bagian casingnya. Di sini saya menggunakan AutoCAD. AutoCAD bisa seri berapa aja? Di sini saya pakai seri 2024. Saya sarankan mulai dari 2021 sampai 2026. Nah, di sini kita mulai gambar aja, dinyalain dulu ortonya. Nah, sebelumnya biasanya itu kalian kalau masuk AutoCAD itu biasanya masuknya ke drafting dan annotation. Nah, di sini kalian bisa dirubah biar sama. Itu pakai ke setting, pilih yang 3D modeling. Nah, di sini kita mau gambarin untuk tampaknya aku mau pakai front dulu ya. Nah, oke, kita mulai gambarin aja. Pertama, di sini aku mau pakai lingkaran, pakainya diameter. Di sini diameternya pakai di 200. Bentar, kalau ke sini biar agak ke atas aja. Kita ulang ya, guys. Ini 200. Nah, oke. Setelah itu kita mau offset si ininya, gambarnya gitu, offsetnya 5. Ini ke bagian luar ya. Nah, setelah itu kita pilih line. Ini udah sejajar. Ke atas pilih 200. Ke kanan kita pilih 50. Ke bawahnya kita pilih 12. Ya, ini berlaku juga di sebelah kiri, tapi kalian boleh pakai mirror juga. Nah, di sini mau pakai mirror aja. Diklik komponennya yang mau di mirror. Enter. Setelah itu, nah, setelah itu bisa di, oke, aku mau trim dulu bagian sini ya. Setelah itu bisa di join. Bagian luar aja, karena nggak usah. Kita join. Nah, setelah itu kita klik offset lagi. Nah, tadi kan 5, sekarang karena dia 3. Kita mau offset ke sebelah sini. Nah, gitu. Setelah itu kita akan membuat radius di setiap ujung sininya. Nah, tapi ini nanti beda aja, kita yang dalam dulu. Di sini kita pakai fillet, klik R. Nah, di sini untuk yang bagian dalam ketiga. Nah, ini fokus ke yang dalam dulu, karena biar settingnya udah tidak perlu dibawa lagi. Oke, setelah itu kita fillet yang bagian luar. Nah, di sini karena ukuran beda kita bagi R, ukurannya di 6. Nah, itu kita mau kasih line di ujung sini ya. Gitu pun juga yang sini. Kita kasih line. Nah, setelah itu kita mau join. Nah, oke, setelah itu ini udah kerjain semua ya. Kita mau region. Nah, oke, ini hasilnya. Fungsi region itu biar nanti nih kalau kalian misalkan ke konseptual, nah kelihatan kan gitu. Nah, setelah itu ini oh iya belum dirubah warnanya. Aku mau ubah warnanya dulu. Kalau ya properties kita pilih warnanya ini bebas ya. Kayak biru aja biru. Nah, setelah udah seperti ini, kita pilih ke tampaknya ke sesuai simetrik. Nah, di sini kita mau extrude. Nah, ke belakang sebesar 3000. Oke, sudah. Jadi untuk casing dari mesin screw conveyor itu seperti ini. Sudah jadi. Di sini saya akan menggambarkan salah satu komponen lainnya, yaitu flank. Nah, setelah itu untuk tampaknya di sini aku mau tampak front. Nah, kita gambar saja. Ini dinyalain juga si ortonya. Nah, di sini pertama kita buat lingkaran dulu di 200 diameter ya. Diameternya 200. Setelah itu, nah ini kita offset dulu. Jadi ini basicnya itu sama kayak di video sebelumnya ya. Ini kita offset sebanyak 5 meter. Nah, setelah itu kita bikin line. Ke atas itu 200. Ke kanannya, sorry, kanan kita bikin 50. Ke bawahnya kita bikin 12. Oke, C aja. Nah, di sini kita mirror lagi. Mirror. Nah, oke. Kita trim. Oke, seperti ini. Kita ISC. Nah, ini kita join. Lingkaran dalam video sebelumnya tidak usah. Oke. Nah, di sini kita mau offset lagi. Tadi kan 5. Nah, sekarang 3 untuk offset. Sudah seperti ini. Nah, ini kita tidak pakai guys, jadi kita delete aja. Ini juga kita delete. Kita pakai yang bagian sininya. Nah, di sini ini tuh mau di export dulu ya. Jadi kan tadi kita habis join ya guys. Kalau join itu kan teman-teman garis poly lainnya atau lain itu kan. Nah, ini kita pecah lagi garisnya. Tuh, jadi seperti ini. Nah, bagian sini kita delete. Sorry. Kita delete. Ini kita delete. Nah, di sini mau di fillet dulu. R, enter, kita pakai filletnya 3. Karena ini kita pakai garis dalamnya ya. Nah, ini juga. Oke.
Terus setelah itu kita klik line. Nah, di sini mau dibuat garis. Nah, ini kita trim ya. Atau delete. Atau nih kalau enggak, biasanya pakai trim. Nah, kita trim. Begitupun yang satunya. Kita klik line. Di sini ke sini. Ini, bentar. Ini endpoint-nya ya. Terus kita trim. Kita delete. Oke. Setelah itu, nah, kita mau pakai offset lagi. Nah, ini pakainya di 44. Oh iya, aturan tadi nggak usah di-delete, nggak apa. Jadi tinggal tarik garisnya. Yang bawahnya juga. Oke. Nah, kita ISC. Nah, garisnya nanti guys. Oke. Nah, setelah ini, nah guys, karena flange yang ini tuh ada dua tipe nanti. Ada yang pakai baut, dan yang ini ada yang nggak pakai juga. Jadi kita copy aja. Ctrl C. Kita bisa taruh di sebelahnya sini. Oke. Nah, jadi kita fokus ke yang sini dulu ya. Kita bikin yang flange versi pertamanya. Ini kita join. Oke, setelah di join, kita region. Bentar. Nah, ini kayak nggak berubah ya, kalian bisa lihat di konseptual ketika sudah di region. Nah, ini kelihatan kan bedanya, yang ini yang belum di region, yang ini udah. Setelah itu kita mau extrude si flange yang pertama, kita kasih isometrik, kita extrude. Nah, di sini cukup di 12 ya. Oke, untuk yang flange pertama sudah selesai. Kita balik ke from. Nah, di sini mau bikin ini biar menjadi sama-sama. Oke, ini kita move. Sorry. Mau di move aja. Sebenarnya sih nggak bikin warna guys, biar kelihatannya pasti. Nah, selanjutnya di sini kita ke offset lagi. Jadi di sini memakai banyak offset. Offsetnya ini kita ditaruh di 20. Ambil garis luar ya. Nah, kita taruh dalam sini. Ini taruh dalam sini. Ini taruh dalam sini. Nah, ini kita pakai di 3D aja biar lebih kelihatan. Nah, setelah itu ini kita bisa join aja. Kita join. Nah, dah. Setelah itu kita klik line. Di sini kita bikin garis bantu ke bawah 20. Nah, buat ke sini. Oke. Jangan lupa tadi kan itu ada garis double ya. Garis double itu harus dihapus karena nggak boleh. Nah, di sini aku mau mirror aja. Nah, yes, bikin di sebelah situ. Ini kalau kalian mau cek nih benar nggak sih tadi garis ke bawahnya tuh 20, pakai dimension aja guys. Oke, sudah benar ya. Nah, setelah itu kita trim. Sini kita trim, 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 trim. Oke. Nah, di sini aku mau buat lingkaran di diameter di 12. Oke. Ini klik, kita klik lingkarannya, taruh di array, pilih yang array path pakainya. Nah, bikin di sini klik garisnya. Oke, nah di measure-nya ini kita pilih yang divide. Terus untuk itemsnya di sini pakai di 12. Oke, close array. Nah, garis bantunya ini bisa dipakai dihapus ya. Nah, oke, setelah ini kan si garisnya ini, si array path ini kan masih nyatu ya lingkarannya. Nah, ini kita mau pisahin. Misalnya itu diklik dulu lingkarannya, terus sorry, pakai export. Nah, tuh ini udah pisahkan tadi kalau kalian lihat, ini kan tadi nyatu, terus sekarang udah pisah. Nah, setelah itu, ini bisa langsung region, tapi aku biasanya di sini di join dulu. Buat mastiin lagi aja, bisa di region. Di region semuanya, enter. Nah, kalau di region, kalau ketika kalian lihat ini kan masih menyatu ya, si lingkaran sama si bidangnya itu. Nah, di sini kita mau subtract dulu. Pilih garis bidang luar terlebih dahulu, karena kan si bidang luar yang kita mau bolongin lingkaran itu kan, kita enter. Dan terus setelah di enter, pilih lingkarannya. Lingkaran satu lagi. Nah, kita enter. Ketika kalian lihat di sini di konseptual. Nah, seperti ini. Ini udah ke region, udah ke join ya. Terus kita bisa ke aspek isometrik. Nah, ini kan tadi ini udah di extrude ya, ini belum kan. Nah, ini juga dilakukan hal yang sama, yaitu kita extrude sejauh 12 cm sama ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau tampak isometrinya, kalau ini tampak depannya seperti ini ukurnya. Nah, untuk digambar si mesin screw conveyor itu, dia tuh ada 3 flank-nya ya. Ini flank pertama untuk bagian tengah-tengah. Jadi ini si casing di tengah-tengah. Nah, yang ini itu tuh untuk di depan sama belakangnya gitu. Nah, melanjutkan step yang kemarin. Nah, di staff ini kan ada tempat untuk bautnya. Nah, di sini tuh kalau kalian enggak, kan kalau misalnya kita pasang barang itu pasti harus ada ulirnya kan di dalam si ininya nih. Nah, di sini belum ada. Nah, kita mau pasang si ulirnya atau bisa disebut halisnya. Di sini pakai drawing baru aja.
plus, di situ kita ke isometric, extrude di 35. Nah, setelah itu kita bikin helix. Sini kita tulis D, enter, 13, enter, 6,5, enter. Nah, ini kita bikin sejauh 30 aja. Setelah itu kita bikin pakai ini di klik kanan, kita ke properties. Caranya kita bikin front saja. Nah, setelah udah kita baru ke front. Nah, setelah ini dibikin segitiga. Ini 5, terus bikin line bebas. Ini kita move. Oh, sorry, kita rotate dulu. 30 ya. Kita move. Jadi ini sebenarnya cara buatnya itu mirip dengan cara buat baut ya. Tapi ini nggak akan aku bikin selesai karena ini cuma buat membentuk helix di dalam frame itu. Kecuali yang udah. Nah, ini kita sorry. Nah, itu average dulu di distance-nya cukup di 0,6 0,6 meter. Nah, ini juga akan variasi dikit sih nggak apa-apa ya. Nah, habis itu aku mau pakai sweep sisi segitiganya dulu. Itu ini ya. Nah, setelah udah ini bisa dilihat di konseptual. Kalau konseptual masih seperti ini ya. Kita subtract aja. Enter. Enter. Nah, sudah jadi. Nah, ini tuh bisa dilanjutin emang kalau kalian mau bikin kepala buat si bautnya ya, bisa hexagon, terus bisa juga macam-macam lah bentuknya. Nah, setelah itu belum sampai situ aja karena kita mau bikin ini ngapain kita TLC. Ini yang sini kita set. Nah, ini biasanya tuh dari backnya ya. Nah, kita ubah ke 2D wireframe. Nah, sini. Terus biasanya ke isometricnya. Nah, ini kan udah tembus ya. Setelah itu, ini nggak cukup sampai situ karena kita mau bikin garis bantu. Jadi tadi kan kalian masih ingat ya garis yang ada di kelas ini buat ngebuat array. Nah, itu kita mau butik lagi. Yang diameternya di 24. Terus lainnya di 177. Exchange kita mirror aja. Nope. Kita trim. Kita join. Nah, tambah. Ke centernya si ini. Coba, oh salah sebentar. Kamu ambil titiknya. Saya tempat masih. Nah, oke, setelah udah klik yang ini, kita array pakai array pad ke sini. Nah, di sini misalnya kita pakai yang divide. Itu misalnya di sesuainya 12. Nah, ini sudah. Lalu kita buang aja. Oh, sorry, ini kita seperti itu. Nah, oke. Setelah itu kita subtract. Setelah itu si enter. Nah, coba kita ke konseptual. Ya, sweepnya sudah ada. Pada saat ini saya akan menggambarkan salah satu komponen dari mesin screw conveyor, yaitu bagian inlet. Jadi kalau kalian nggak tahu, bagian inlet itu tuh biasanya ada di atas hoppernya. Jadi hopper itu kan tempat masuknya bahan-bahan yang mau dimasukin ke mesin screw conveyor kan ketika mesinnya sudah jadi. Nah, si inlet itu ada di atas hoppernya. Nah, di sini sekarang saya mau gambarin inletnya. Di sini disiapin dulu AutoCAD-nya. Jangan lupa ke 3D modeling ya. Terus dinyalain juga ortonya. Nah, setelah itu untuk view-nya ini aku mau di front. Nah, oke. Ini tuh di wireframe aja, nanti juga bisa diganti konseptual, tergantung ya. Pokoknya diikutin di videonya. Nah, di sini pertama mau bikin rectangle dulu. Di sini ukurannya 380, 380. Oke.
Setelah itu mau di offset. Offsetnya sejauh 100. Offsetnya keluar ya, jangan ke dalam. Nah, setelah itu di sini kita pakai line untuk garis bantu aja sih. Buat garis bantu sama nanti saat membuat lapnya. Oh ya, ini dipanjangin aja. Ini juga dipanjangin aja. Oke. Nah, setelah ini kita mau export aja dulu. Jadi, nah tadi saya udah saya. Nah, di sini di kanan atas, ini kan ada tulisan top, kalian ke bagian sininya. Nah, ini biar mudah saat dibuat 3D-nya ya. Tadi kan masih 2D. Nah, di sini kita masuk aja ke konseptual. Nah, di sini pertama aku pakai lock. Klik yang ini sama yang ini, enter, enter lagi. Nah, setelah itu kita mau tik, diklik aja. Ini sejauh 5 ya. Nah, sudah jadi. Setelah itu kita lanjutkan dengan membuat array polarnya. Lagi ini, enter. Nah, kita cari midpoint ya. Nah, di sini sudah terlihat ya array polarnya, tapi ini kan kita cuma butuh 4 ya. Sedangkan di sini tuh lihat itemnya di sini 6. Nah, di sini kita ganti aja itemnya menjadi 4. Enter. Nah, oke. Sudah jadi. Nah, seperti ini. Ini bisa dihapus aja. Oke. Jadi seperti ini bentuk inletnya. Nah, di sini saya akan bikin screw blade-nya. Nah, pertama-tama di sini kita bikin circle dulu. Circle ini di diameter ya, pakai di 200. Nah, setelah seperti ini, kalian bisa ke tampak SW isometrik. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita akan bikin struktur helix. Bikin si helixnya. Nah, ini cari centernya. Ini tandanya ke atas ya. Dan ke atas kita pakai karena ini specify base radius, kita pakai 100. Tadi kan diameter ya. Ke 100, terus ini juga 100. Nah, ini untuk selanjutnya kita pakai turn high. Turn high itu jarak per si antara screw pertama sama screw kedua. Di sini aku pakai di 150. Nah, seperti ini. Nah, untuk jarak ini, kalau misalkan kalian cuma mau bikin, sebenarnya ada dua versi, dalam pembuatan mesin screw conveyor di gambar digital ya, kalian bisa per satu screw-nya itu, atau bisa langsung panjang sampai belakang. Nah, di sini, aku bikinnya versi yang langsung sampai belakang. Nah, di sini aku mau bikin 19-an. Nah, 19 ini dikali 150. Jadi, kalau kalian cuma bikin satu, nanti ditempel biasanya itu di array polar. Pas kalian kalau udah bikin staff, kalian dibikin satu-satu, atau nggak pakai satu aja, itu nanti di array polar. Itu bisa jadi 19. Nah, kalau bikin satu, itu panjangnya cukup di 150. Tapi karena aku di 19, pokoknya di 2850. 2850 itu dari 150 kali 19. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya cuma 150 ya dia cuma satu ginian gitu loh. Nah, setelah itu kita pakai helix lagi. Jangan lupa cari centernya. Nah, setelah itu di sini kita pakainya diameter. Tadi kan radius. Kita pakai diameter di 60,5. Nah, terus di D lagi di 60,5 lagi. Oke. Nah, sudah. Terus kita pilih turn high lagi. Turn high jaraknya masih sama ya. 150. Sebentar, ini aku ulang aja. Ya, sorry. Jadi kita bikin helix lagi, sorry. Pilih pattern, kita pilih di diameter 60,5. Sebentar. D lagi. Sebentar. Di 60,5. Bentar. Nah, ini kita pilih turn high di 150. Nah, di sini aku bikin di 250. Kalau kalian bikin satu-satu yang aku bilang lagi tadi, itu dipakainya di 150 ya. Nah, ini udah. Ini kita delete aja. Nah, pertama-tama sebelum itu, kita cek dulu nih di kita off front. Kalian bisa cek ya. Ini lentaran yang dalam ini sama yang luar, tandanya harus sama. Ini sama-sama ke atas nih. Ini yang ini sama ini udah sama ke atas. Kalau kalian bikin tiba-tiba yang dalamnya arahnya ke sini, atau yang ini tiba-tiba ke sini, itu bisa nanti di rotate aja. Karena ini aku udah sama. Saya lanjut ya. Kita ke SY isometric lagi. Nah, setelah ini kita pakai lock. Klik hitamnya, kita enter, lalu di enter lagi. Nah, ini sebenarnya sudah jadi, tapi kalau kayak gini kelihatannya kayak kurang gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini belum kita ganti ke visual style itu belum di konseptual. Nah, seperti ini. Oke, jadi scroll blade ini udah jadi. Bisa kalian lihat. Ini gitu. Oke. Nah, di sini saya akan buat staff. Nah, di sini tuh sebenarnya ada 3 staff. Jadi, pertama kalian bisa buka AutoCAD kalian. Nah, di sini aku mau tampaknya tuh dari samping. Nah, terus jangan lupa nyalain auto. Sebelum masuk ke situ, kita buat layer dulu. Kita layer, kita tambah layer. Di sini kita bikin tulisan staff 1. Ini warnanya bebas ya, kita mau bikin di warna hijau aja. Terus kita bikin lagi staff 2 karena kita mau bikin 3 staff ya. Staff 2. Ini kita masuknya ke warna ini aja. Tambah satu lagi, ini staff 3. Kita bikin warnanya magenta aja ya. Nah, tapi kita gambarnya pertama di sini di layer 0 dulu.
Kenapa dibikin layer 0? Karena ini tuh kita bikinnya cuma buat polanya aja. Kita bikin pola dulu pertama-tama. Nah, sini sebentar. Oke. Ini kita bikin 900. Jadi kalau pola itu tuh kalian tidak ada penyesuaian harus berapanya ya. Tapi nanti ada, tetap ada. Tapi pokoknya nah, ini aku mau di sini aja ke atas sedikit ya. Di sini 900. Oke. Nah, ini mau aku offset. Kita offsetnya 12. Terus kita bikin line lagi. Nah, yang ini tuh baru yang angka pasti. Di sana kita bikin sejauh 3000. Nah, ini mau aku mirror aja. Cari midpoint ya. Nah, di situ aku mau offset lagi. Sebentar. Kita bikin ya. Lagi boleh di 14. Oh, sebentar deh. Sebelum di offset aku bikin line dulu aja. Nah, ini tuh nanti buat si center gitu loh. Nah, oke. Nah, setelah itu kita offset di yang 14. Nah, ini pilihnya yang dalam ini. Sebentar. Ini kita mau offset. Ya, enter. Ini 14. Yang dalam ya. Nah, ini beda tipis karena kan yang ini ke sini itu 12, terus yang ini ke sini kan 14, jadi beda cuma kecil sekali. Yang ini juga kita offset 14. Oke, setelah itu kita mau offset lagi. Sini offset kita ganti jadi 40,20. Nah, ini kita pakai ini garis yang sini tengah ini. Kita kesiniin. Yang sana juga. Nah, ini setelah itu kita offset lagi. Ini 5 tapi. Ini ke sini 5. Ya, so kita trim. Bagian sini sama yang tadi garisannya. Setelah itu kita yang sini kita mau offset juga tapi offsetnya beda ya. Kita offset, kita offsetnya 150. Oke. Ini kita trim. Oke, di sini kita lanjut. Kita mau copy ini dulu. Kita copy, nah ini kita ke 30,25. ESC. Setelah itu ini mau kita offset. Ini 5 aja offset. Oke, ESC. Nah, setelah itu ini mau kita stretch ke sini. Stretch. Ini nggak ada ukuran pastinya ya guys. Maksudnya yang penting dimasukin ke bagian dalamnya. Ini juga mau di stretch. Ini. Nah, itu bisa yang salahnya suka ke kanan. Oke, kanan. Oke. Oke, di sini kita lanjut. Pertama kita mau offset lagi di 15 atas ya. Oke, PSC, lalu kita offset lagi 14. Ini memang tipis ya dari sini. Nah, yang 15 ini mau saya agak tarik ke belakang. Ini ada perkiraan ya. Nanti akan ada kok terlihat berapa yang ditarik ke belakang. Oke, ini kita lanjut. Kita mau offset ini dulu. Ini kita offset 5 ke sini. Oke, PSC, terus kita mau offset lagi ini 10 dari yang sini. Oke. Nah, si ini itu sebenarnya bisa pakai stretch tapi kadang tuh suka error. Nah, bisa kan? Kalau biasa itu nggak bisa kita. Ini tidak bisa. Oh, kita sana kita tulis stretch. Nggak apa-apa kalau emang tidak bisa, kita tarik saja. Oke. Apa gini guys? Yang sebelah sananya nggak apa-apa biasa aja. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini tuh kita pakainya layer satu ya. Jadi kita layer. Nah, ini bisa dicentang di sini. Nah, satu. Oke, kita mulai. Di sini kita bikin line. Di sini ya, di sini kita bikin 150. Kita bikin sampai bawah. Oke. Lanjut kita bikin line. Dari sini ke sini, lalu ke sini. Nah, lalu kita ke sini.
Lalu kita ke titik sini. Data zoom pas sudah sesuai. Nah, kita ISC. Nah, line yang ini kita memajuin guys sejauh 5. Oke. Setelah itu kita lanjut ke line dari sini ke bawah sini. Lalu kita tarik sampai pojok sini. Kita bawa ke bawah sini. Lalu kita temu nomor titik yang sini. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini mau di copy aja. Ctrl C. Nah, sorry, di mirror aja jadinya. Maaf, ini di mirror. Nah, di mirror cari muncul. Nah, oke. Setelah itu yang bagian sini di trim guys. Bagian sini di trim. Lalu di sini kita move. Yang ini kita move ke sebelah sini. Oke, ISC. Terus kita mau trim lagi bagian sini. Oke. Nah, setelah itu ini kan belum kita ubah ya. Ini tuh jadi sub kedua guys. Nah, ini bisa kita giniin klik kanan atau bisa cari properties. Nah, ini masuknya ke sub 2. Nah, oke, udah ini udah sub 2. Kita lanjut guys. Jadi tadi di sini, ini kan tadi kita dari sub 1 pindah ke sub 3 ya. Nah, setelah itu kita membuat rectangle. Kita ambil dari titik ke sini. Nah, lalu kita ke sini. Oke, sudah. Di sini kita lanjut. Pertama kita mematiin aja bagian layer 0 ini. Nah, ini kita mau regen. Regen itu fungsinya sebenarnya sama aja ya kayak join. Mirip-mirip, tapi nanti kelihatan beda di konsep join. Nah, ini warnanya masih berubah nggak apa-apa. Ini mau kita revolve aja. Revolve ini kita enter. Jadi ya di sini. Tadi 360. Nah, coba kita lihat ini ya. Konseptual. Kalau misalnya kita ubah ke sini, nah yes. Kita ESC aja. Nah, setelah itu ini kita ubah warnanya jadi warna sub 1. Nah, langsung sub 1. C, lanjut kita ke yang ini. Langsung aja masuk dulu. Nah, ini kita bagian. Enter. Setelah itu mau kita revolve. Kita revolve 360. Oke. Kalau kita gitu. Nah, ini kita coba lihat ya. Sorry. Nah, ini kalau kalian mau lihat ini, kalian bisa klik shift sama kursor kalian ya. Ini ya, kita Ctrl Z aja biar balik. Nah, setelah itu kita mau nge-revolve lagi. Kita mau revolve yang ini. Kita enter. Cari titik tengahnya. Ini warnanya pasti berubah lagi sih guys, karena ini juga kita bikin 360. 360 tuh biar bulat gitu ya guys. Nah, biasanya kita ubah propertiesnya ke sini. Sub 3. Oke. PC. Nah, coba kita lihat ya. Nah, gitu guys. Sudah jadi deh. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kesalahan dalam penyampaian yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.